Kita bukan cerita kok misalnya, cerita yang perlu kita cerita intinya yang perlu diajarkan. Karena hari ini kita bukan belajar biologi, bukan belajar fisika, bukan belajar juga ilmu kecantikan, tapi intinya yang mau kita jelasin bahwa ternyata sesuatu yang kita lakukan itu punya efek, punya dampak. Betanya waktu itu berbicara megeli gitu. Karena kata-kata yang kita keluarkan itu berefek ke orang lain. Saat Rasulullah mengeluarkan statement bahwa beliau Isra Mi'raj, setengah pengikutnya bilang, saat beliau bilang, aku melakukan Isra Mi'raj. Sebagian besar umat muslim murtad, nggak mau jadi. Oh, kamu mau orang kan seperti Muhammad Al-Amin dipercaya. Tapi saat itu setengah manusia. Nah, yang bertahan makin kuat imannya. Artinya apa? Membekasnya kata-kata kita di hati orang lain punya efek berbeda. Saat ada orang yang kita marahin anak buah kita, kerja rajin sedikit biar kalian menjadi bos kayak aku. Ada yang makin terpecut, makin semangat. Oh iya, berarti saat ibu ini pensiun aku yang jadi bos. Atau ibu nenek kata lagi aku jadi posisi beliau. Tapi ada yang tersinggung, kurang aja. Dia mikir aku apaan? Aku robot, aku harus kerja terus. Jadi saat kita seperti itu, kata-kata kita ternyata punya bekas dari orang lain dan kita juga nggak tahu. Bisa jadi orang yang dengan kita marah. Apalagi kita semua di sini bekerja di RRI, kita pewarta, kita angkasawan, kita angkasawati. Berita yang kita keluarkan ternyata punya efek yang berbeda di masyarakat. Ada yang begitu kita keluarkan berita, bagus berita dari RRI, saya makin semangat. Ada yang kita keluarkan berita, apa nih RRI? Kok makin menjatuhkan? Kadang-kadang kita keluarkan fakta nih. Tapi yang kita keluarkan fakta ada yang tersinggung, ada yang nggak menerima. Nah, ini risiko dari sebuah pembicaraan. Saya tadi membekas ya kita. Apakah membekasnya bagus, terjadi malah corona pink di tangan beliau, tapi masalah dengan istri beliau saya nggak tahu deh. Jadi, tapi ada juga yang membekas malah nggak bagus. Artinya kita malah kok makin kesel gitu, kok makin marah dengan orang. Jadi boleh bagus masalah itu aja, bukan masalah logistiknya. Jadi biar kita ngerti kenapa saya buat dengan demonstrasi, kenapa saya buat dengan visualisasi. Nah ini sebuah metode baru di pengajaran saya, artinya biar orang teringat. Iya, saat ini tadi di foto divideokan oleh Bang Albana. Mungkin nanti masuk ke instastory beliau, masuk ke Facebook beliau. Ini tidak orang lain, orang juga bisa lebih tahu, lebih banyak melihat dan dia juga, oh iya, aku selama ini sering kasar kepada istri kita. Istri yang kita anggap orang yang nggak boleh komplain dengan apa yang kita katakan. Saat kita bilang anjing, babi, dia pun tempat diam. Kamu nama istri nggak boleh bantah suami. Tapi saat bilang anjing, babi, dia mungkin nggak bantah. Tapi di hatinya akan membekas sampai tua. Jadi ngapain pulang sampai malam? Kayak lonti aja. Lonti itu sampai selamanya. Saat misalnya diajak tidur sama kita, apa memang mau tidur malam itu? Ya, akhirnya kita kan juga itu ya, maksudnya masih teringat gitu. Nah karena kata-kata yang kita keluarkan ternyata beri bekas. Kita mikir udah selesai. Ini maksudnya kontrol lidah. Lisan muka asalulaka, lidah kita harimau bagi kita. Jadi terutama kita kuarta RRI, jadi konten berita segala macam mungkin tetap dikontrol. Karena jangan sampai membuat orang makin jadi beginilah cerita tentang Isra Mi'raj. Jadi kita akan sampai cerita nanti kalau ada pertanyaan terus ya, nggak saya sambung terus ke depan. Nah, dalam dua riwayat tadi bahwa ada satu membuka atap, ada satu lagi beliau tidur di masjid segala macam. Nah, di dalam dua riwayat ini keduanya berakhir dengan dibawanya ke sumur Zam-Zam. Setelah sampai di sumur Zam-Zam, saat itu dibelahlah dada Rasulullah dari sa'rati nahri, dari batas ujung tulang leher ini beradu sampai pusat surat ini. Nah, di sini juga terjadi kontroversi. Ada yang mengatakan ini adalah pembelahan maknawi, artinya pura-pura dibelah, diambil sifat-sifat tercela. Tapi yang kuat, pembelahan ini terjadi secara fisik dan juga batin. Artinya memang dibuang sifat tercela dan betul-betul
hatinya itu dikeluarkan. Jadi buktinya apa? Riwayat dari Anas bin Malik, beliau adalah pembantu Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah terus. Jadi Anas bin Malik melihat di dalam waktu Rasulullah buka baju, dia melihat ada atari, ada bekas daripada tusukan jarum di sini. Jadi kayak bekas orang operasi. Kalau kita operasi anak kita sesar, saya kebetulan anak saya 3 sesar, cuma kita ada bekasnya di perut. Nah, jadi seperti itulah bekasan pada dada Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat pada melihat, terutama ada cerita pada waktu Rasulullah buka baju Aisyah. Jadi Anas bin Malik memang sering melihat karena memang beliau bersama Rasulullah. Di riwayat ini mengatakan bahwa memang betul-betul terjadi pembelahan secara fisik, bukan hanya secara manawi. Summa qala Jibril lil Mikail, kemudian Jibril berkata bagi Mikail, "A'tini batasta min ma'i Zamzam, datangkan aku satu genggamanmu daripada air Zamzam." Jadi dibawakan air Zamzam. Kaima athaharu qalbahu, supaya aku bisa banyak banyak supaya jangan kena lagi pegang listrik. Ya, aku bisa membersihkan hatinya Rasulullah, wa asyraha sadrahu, dan mencerahkan dadanya Rasulullah. Fastakhraja qalbahu, maka dikeluarkan hatinya, hati Rasulullah. Faghasalahu thalatha maratin, dan dicuci, dibasuh 3 kali. Inilah sunnah kita saat berwudu segala macam itu membasuh 3 kali basuhan. Jadi ini dasarnya. Wa naza'a makana fi min adza wa ikhtalafa ilaihi Mikail bi thalathatin tasatin min ma'id zamzamin. Nah, jadi dikeluarkan daripadanya apa yang merupakan kotoran. Hati kita ini adalah tempat penyaringan, tempat pembersihan segala macam sesuatu. Anak saya kemarin yang di Mudi kebetulan baru saja sakit, menderita sakit kuning. Jadi di Mudi lagi musim sakit kuning, hepatitis A. Ini hari ini mungkin saya juga selesai ini berangkat ke Mudi lagi, nengok kondisinya karena udah saya balikin. Kemarin saya bolak balik ke sana untuk kontrol. Nah, itu infeksinya di hati. Di posisi di hati itu kebetulan itu kena virus, karena di sana higienitasnya kurang. Jadi waktu saya pun mengaji di sana dulu, memang karena kita ramai, ada 3.000 orang, isinya kan kurang. Jadi kita kalau buang besar itu ya di gedung, di Pinemblang, yang udah ada kartonnya nggak tinggi, jadi kalau kita jalan situ ya nampak lah orang itu. Dan air yang mengalir itu memang sedikit, artinya saat kita kadang-kadang kondisi kering, itu airnya antara gayung kita mau ambil air di laut itu, ya di sebelah-sebelahnya itu juga melintas sesuatu yang berwarna kuning. Jadi memang kondisi karena dekat dengan daya, kita masaknya kan ada tung juga untuk masak, ada lalat yang hinggap di kotoran, lalu hinggap juga ke hinggap lagi di ya, so Pak Yusuf. Oh iya, alhamdulillah, makasih banyak. Ya, salam balik Bapak Yusuf. Saya sebenarnya dari dulu belum pernah saya duduk sama beliau di sini belum. Ya, sama beliau belum. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin lain kali ada waktu salam beliau. Jadi dari virus ini hinggap di makanan dan lalat tadi perantaranya, lalu merusak hati. Nah, jadi hati ini kalau kita banyak dilakukan penyaringan dari hempar ini, hatinya akan kotor, akan berlemak. Maka anak saya juga ada skolisis, jadi penumpukan lemak di hati karena banyak makan lemak juga, dan karena ada virus. Makanya di saat Rasulullah dibuka hatinya, Rasulullah dibersihkan sekalian lemak-lemak itu, kotoran-kotoran yang menyumbat, sehingga pompa darah nantinya yang termasuk dari jantung itu akan jauh lebih bersih. Rasulullah sudah 3 kali dilakukan pembersihan ini. Pertama waktu kecil pada saat berada di Umi Ridhanya di Halimah Sa'diyah. Saat itu sebelum itu beliau malah pernah didatangi oleh harimau, tapi Rasulullah nggak takut. Beliau malah mendekati harimau itu dan berbisik, "Wahai harimau, jangan ganggu kami." Dan akhirnya harimau itu pergi. Setelah itu Rasulullah juga didatangi oleh Jibril, dibelah juga. Kedua pada saat mau menerima wahyu kenabian, dan yang ketiga pada saat Isra dan Mi'raj. Jadi memang 3 kali pembersihan.
ini akan membuat kita jauh lebih bersih, termasuk darah kita. Nah, bapak-bapak, mungkin kita berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini kan ada siklus bulanannya, ada menstruasi yang membuat darah kotor kita keluar secara otomatis. Tapi kalau kita bapak, karena kita nggak keluar secara otomatis, setiap penimbunan makanan yang berlemak ini akan menimbulkan plak, menimbulkan kotoran, menyumbat darah kita, akhirnya jadi kolesterol, jadi ya segala macam lah, asam urat pun kristalan itu juga jadi dari situ. Makanya kita bapak-bapak sunnah dari Rasulullah untuk berbekam. Jadi ini sunnah Rasulullah. Ada 19 hadis mengatakan Rasulullah itu berbekam. Jadi ada Rasulullah itu rutin berbekam setiap bulannya. Boleh berbekam di mana saja. Saya nggak promosi karena memang bukan jualan itu. Intinya saya bilang bahwa supaya untuk menghindari penyakit meninggal tiba-tiba. Jadi meninggal faj'ah, meninggal tiba-tiba itu lebih sering karena kita gagalnya pompa jantung saat itu, dan ini terjadi pada Haji Mas Said. Kita pernah mendengar beliau olahragawan, tapi olahraga itu tidak membuat kita langsung bersih dari kotoran penyakit, karena memang darah kotor itu harus keluar. Makanya yang wanita kan jauh kelihatan lebih cantik-cantik semuanya karena darah kotornya keluar gitu. Tapi kalau laki-laki kita kalau nggak keluarin nggak bisa, dan begitu kita keluarkan mungkin kita bisa lihat kita akan jauh lebih segar, terutama langsung di titik-titiknya. Kalau misalnya kita menderita kolesterol atau ya ada berangin itu boleh di 7 titik di punggung. Kalau menderita kayak saya ada astu juga. Astu itu kalau kita duduk bersila seperti ini sering kebas. Jadi kesemutan, kram itu astu. Jadi kalau astunya tinggi itu sering kejadian seperti itu boleh bekam di titik langsung di betisnya. Sering kalau sakit itu. Kalau kita sering sakit kepala, sering pusing, mikirin apalagi ini udah mulai rutin kegiatan kita jalan, udah banyak mulai pusing kepala, kadang-kadang kan memang banyak. Jadi boleh juga bekam di kepala atau di leher bahkan. Memang kalau bekam di kepala, ujungnya jadi ya otak ya. Tapi ya gitulah artinya. Nanti kan tumbuh lagi biasanya. Jadi saat kita berbekam, insya Allah ini juga teori dari Rasulullah. Ini Rasulullah dibersihkan dari kotor. Jadi kita mencerita bahwa Isra Mi'raj ini juga ada proses pembersihan. Jadi secara fisik dan juga batin. Secara batin kita bersihkan diri kita dari perbuatan yang tercela. Rasulullah dikeluarkan sifat-sifat kemungkinan tempat. Jadi katanya Rasulullah tuh nggak pernah sombong, tapi ada tempat sombong itu yang dikeluarkan. Jadi kalau fisiknya berarti memang hatinya itu dibersihkan, semua darah Rasulullah itu nggak pernah sakit. Rasulullah itu nggak pernah sakit, semua hidupnya cuma 2 kali sakit, dan 2 sakit demam. Sakit demam pertama beliau saat kena sihir dan ditangkal dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sakit demam kedua pas mau meninggal, demam tinggi. Jadi segitulah pola hidup Rasulullah, termasuk juga beliau menjaga makanan. Beliau makan saat lapar, jadi saat pas sudah lapar baru ya makan. Dan berhenti sebelum kenyang. Saya belum kenyang sebenarnya, cuma berhenti dulu kalau nggak kasih makan dia kacihin. Jadi bagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya. Jadi musolihah langsung ya, dosa pertama musolihah. Gak apa-apa. Ya boleh. Saya lebih suka itu. Saya kebetulan pusat bergaul saya ke sana, tapi kan ada misal di sana di saat kita tawaf kita mengambil
sini bisa. Kita kan di Arab Saudi memang kita disarankan seperti itu. Tiba-tiba di sini kita manasik haji misalnya di sini lagi ramai juga orang kita menjaga wudhu. Atau kita ke Baya Inggris. Kita maunya lagi jaga wudhu, misalnya lagi kadang baca Quran atau selawat atau tasbih atau selawat. Apa bisa seperti itu Ustaz? Bisa kita niat dengan Hanafi. Ya. Nanti Syafi'i lagi. Itu Ustaz yang nomor 1. Kemudian yang kedua. Kalau kedua pertanyaan sekali boleh pulsanya ya. Pulsa 10.000. Pulsa 10.000 kalau 2 kali 30 kasih. Ustaz ada lagi. Iya, siap. Satu lagi kita jaga lidah, jaga ini biar orang nggak tersinggung. Ya. Tapi orang ke kita, apa dia tahu kita tersinggung gitu. Ya. Kemudian kita mungkin jangan cari masalah. Kita yang tersinggung tadi, biar mereka bebas dari dosa. Kita berarti seperti apa Ustaz? Ya. Kadang-kadang kita juga tersinggung, orang nggak mikir, langsung sambil jalan mungkin misalnya. Tapi biar dua-dua selamat itu supaya Pertanyaannya bagus sekali dan sering terjadi di kita memang. Jadi, pertanyaan ini mungkin yang lain juga mau nanya tapi mungkin belum terpikir untuk nanya, tapi memang betul kejadian. Jadi, iya, pertanyaan bagus sekali. Saya suka sekali itu. Terima kasih Bu saya. Jadi, pertanyaan pertama, apakah boleh kita mengambil wudhu dengan mazhab Hanafi di saat kita berada di sini? Di sana kita darurat ceritanya karena mau tawaf, tapi di sini nggak darurat kali. Bolehkah? Boleh. Di jawabannya boleh. Wudhu dengan mazhab yang lain atau kita mengambil mazhab ibadah dengan tata cara mazhab lain boleh selama kita paham caranya. Jadi hari ini kita mau wudhu mazhab Hanafi, lalu kita sholat mazhab Hanafi. Kita juga harus belajar seperti itu kan. Kita mau zakat dengan mazhab Maliki karena kan mazhab dalam Islam itu banyak sekali, bukan hanya 4. Tapi kenapa 4 ini cuman yang masih kita pahami sampai sekarang? Karena kebetulan 4 inilah yang masih ada pencatatannya, artinya dicatat dalam kitab waktu saat misalnya ini gurunya ngajar, Imam Syafi'i ngajar, muridnya itu nyatat, ada yang nyatat, sehingga ini dibukukan. Imam Syafi'i mengeluarkan kitab Al-Um itu bukan beliau yang tulis, yang tulis anak muridnya. Imam Rafi'i juga mengarang kitab lagi atas dasar mazhab beliau. Jadi karena mazhab ini dibukukan, makanya 4 mazhab ini masih ada sampai sekarang. Jadi kita masih bisa pelajari, masih bisa tahu bagaimana karena ada catatannya. Nah, sama seperti kita sekarang, kalau kita membuat catatan dari kegiatan kita, apakah kita buat diary ataupun sekarang Pak Sekda Aceh Utara, beliau mau pensiun bulan 6 ini, beliau membuat buku autobiografi. Artinya buku kehidupan beliau dari kecil sampai besar. Dan kalau kita membuat seperti itu boleh, walaupun nggak tahu siapa yang beli nanti ya, tapi ya iya benar. Untuk saat misalnya bagaimana sih kita bisa sesukses Bu Salihah? Nah jadi orang bisa lihat ternyata satu sukses beliau itu selalu melakukan baca waqiah mungkin paginya, habis maghrib mungkin selalu baca yasin beliau. Jadi saat kita kepengen lah memang seperti itu ya suksesnya, ya kita lakukan yang hal seperti itu. Misalnya kenapa Bu Salihah selalu tersenyum saat menghadapi masalah, saat ada beban apapun, karena beliau punya prinsip. Misalnya saat kita tulis buku kita selalu punya prinsip bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kalau kita mau tetap tersenyum seperti itu, kita juga bisa buat seperti yang Bu Salih buat. Nah, makanya tugas kita adalah membuat kenangan-kenangan tentang kita, dan ini akan terus membuat kita tetap ada walaupun jasad kita telah tiada. Hari ini misalnya saya, kita kan nggak tahu kematiannya. Tiba-tiba kalau saya meninggal, saya pesan semua di semua pengajian saya, kalau saya meninggal ada yang dengar berita bahwa Ustaz Gunawan setelah berpulang ke Allah dan meninggal. Karena saya pun nggak yakin bahwa saya akan hidup lama juga. Saya sekarang panggil UJ dulu, UJ pun meninggalnya usia muda juga, jadi 40 tahun juga. Saya juga hampir 30 tahun ini 40 tahun juga. Jadi saya juga nggak tahu bakal lama atau enggak. Kalaupun di pengajian saya sampaikan, kalaupun ada yang mendengar berita tentang saya meninggal, ya paling minimal walaupun nggak sempat sholat, nggak sempat datang takziah, kalau sempat datang sholat semuanya alhamdulillah bagus. Kalau nggak sempat minimal kirimkan sekali Fatihah. Ustaz meninggal, Ustaz orang meninggal, kirimkan Fatihah yuk, baca Al-Fatihah. Yang baca sekarang Bu, belum meninggal. Nanti ya Pak ini. Nah,
Tapi saya juga kepengen bikin kenangan, tapi saya malas nulis karena kebetulan dengan waktu sibuk. Akhirnya saya buat gini. Jadi rekaman setiap saya ceramah, setiap saya di RRI, sharing time, setiap saya kan sama beda dari itu. Jadi setiap saya khutbah, setiap saya ngisi arisan, atau kadang-kadang saya diundang ke rumah-rumah tuh acara ulang tahun pun diundang. Acara Ustadz nih, acara ulang tahun daripada bikin acara segala macam, penting anak-anak tuh kalau bikin ketawa juga, game-nya kan ada juga, saya buat hadiah juga. Jadi artinya sama aja, tapi kan lebih Islami. Arisan ibu-ibu, ada yang macam-macam lah, syukuran, selamatan. Saya rekam semuanya, saya rekam dan saya posting kembali di YouTube di channel saya. Sekarang udah hampir 500-an lah video saya. Jadi mungkin suatu saat saya meninggal, ada orang yang nonton lagi, oh iya ya, itu juga Ustaz. Iya, lalu dia melakukan seperti yang saya ceritakan. Misalnya saya ceritakan kalau mau kaya baca Waqiah, lalu dia lakukan. Di saat itu saya sudah meninggal tuh, pahalanya sampai juga ke saya. Ini namanya ilmu yuntafa'u bi, jadi ilmu yang bermanfaat dengannya. Nah seperti itu tadi ceritanya. Kalau kita belajar satu mazhab ini kan dibukukan kayaknya. Mazhab Hanafi itu untuk berwudu kita pelajari dulu semua tata caranya. Cara wudu Hanafi. Waktu ibu berangkat umrah pasti sudah diajarkan bagaimana sholatnya dengan Hanafi. Kalau kita lakukan sini boleh, tapi ambil keseluruhan seperti diajarkan. Jadi kita harus tahu wudunya begini, yang membatalkannya apa saja. Jangan sampai kita masih beranggapan yang membatalkannya sama seperti Syafi'i. Itu juga sholatnya gitu. Jadi misalnya seperti wudu Hanafi, yang membatalkannya ibu udah wudu Hanafi, kena dengan tukang jual ikan, ini kok sengkonya berlebong atau kok sore, oh yang nyoba lagi kita pegang, dipegang tangan kita nggak hilang wudu emang, kita lagi baca subhanallah, tapi pegangnya dengan ya nggak sengaja, bukan dipegang dengan mesra gitu, dengan tahu mesra juga gitu. Tapi setelah terpegang dengan dia tidak batal wudu, lalu ibu pas pegang ikan kena tusuk duri ikan, keluar darah, batal wudunya bu. Kalau di Syafi'i nggak batal, keluar darah najis, cuci, wudunya nggak batal. Lalu ibu lagi wudu, tadi udah wudu pas membeli ikan, singgah di kota, aduh haus nih, dia campur minum, dia campur. Lalu pulang rumah mau sholat asar, akan masih ada wudu tadi, sholat nggak bisa karena hilang wudu dengan makan dan minum. Kalau di mazhab Hanafi beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i nggak hilang wudu. Jadi saya tadi wudu di rumah, lalu minum. Ya kesempatan minum, karena contoh kan apa minum. Jadi minum nggak batal wudu, nggak batal wudu. Jadi intinya kita pelajari semuanya dan boleh lakukan di sini. Sama seperti zakat. Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Zakat yang wajib kan zakat fitrah itu wajib semua. Kalau zakat mal nggak tentu ya, maksudnya ada yang punya emas, ada yang enggak. Zakat hijarah kita nggak semua jualan. Zakat zuru kita nggak punya, nggak semua punya sawah. Jadi kalau zakat fitrah pasti semua ada. Zakat fitrah kalau di mazhab Syafi'i adalah qutbalat, artinya dari beras, makanan pokok di negeri itu. Makanan pokok di negeri kita Indonesia lo semuanya itu beras. Walaupun tapi Ustaz saya diet kampung, saya nggak makan nasi, saya makan daging dari. Ya walaupun kamu nggak makan nasi, tapi makanan kita dulu semuanya beras, jadi tetap zakatnya dengan beras. Tapi Ustaz kan boleh zakat dengan uang, saya nggak suka beli beras, boleh zakat dengan uang. Di mazhab Hanafi boleh zakat dengan uang, tapi pelajari mazhab Hanafinya penuh. Zakat uangnya berapa? Bahkan beras itu kalau kita beli batas kadar 3,5 kilo itu paling cuma 20.000. Kalau zakat dengan beras itu 25.000. Zakat dengan uang kalau diuangkan. Permasalahannya mazhab Hanafi yang dihitung dengan uang bukanlah harga beras, tapi harga anggur, harga kurma yang sekilonya itu 78.000. Jadi harga kalau kita zakat dengan beras bukan 25.000, jadinya 78.000. Kan bagus beli beras daripada artinya nggak boleh digabung. Kalau misalnya kayak kita suka sama ini, saya suka sama istri saya karena kulitnya putih, tapi bibirnya lebih seksi yang cewek ini ya. Jangan juga istri kita kawin ini ciumannya dengan ceweknya, enggak juga gitu. Artinya talfik itu nggak boleh, mencampur nggak boleh. Kalau kita sudah dengan satu pasangan ya itulah dia.
sama dia. Itu cerita lipstick tadi. Jadi intinya Bu, kalau memang ibu pilih wudunya Hanafi, pastikan ibu pelajari semua tentang Hanafi. Boleh sih boleh. Jadi batal wudunya, apa-apa yang berkaitan dengan wudhu sholatnya, semuanya pelajari sepenuhnya. Jangan sampai ya, saya wudunya tadi gitu, tapi ternyata ada yang kita tidak ketahui. Makanya yang paling aman Syafi'i sebenarnya, karena kita dari kecil sudah belajar itu. Bukan nggak boleh yang boleh, tapi kita harus belajar. Yang kedua terkait dengan kita menjaga lidah kita supaya jangan menyinggung orang. Orang lain nggak jaga lidahnya. Tiap hari kena kita. Orang ngomong ke kita karena kita senyum aja. Orang nggak tahu bahwa kita di dalam sakit. Apakah itu orang terdekat kita, suami kita atau gimana? Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, kita pernah mendengar cerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang saat dia tidak hadir di pengajian itu, lalu Rasulullah mengatakan, sebentar lagi di antara kalian ini akan masuk seorang ahli syurga. Lalu gak lama datang si sahabat itu datang. Besoknya Rasulullah katakan seperti itu. Gak lama setelah Rasulullah datang, Rasulullah katakan masuk dia. Orang tanya, apa hebatnya dia? Kayaknya orang biasa-biasa aja, gak pandai-pandai kan, bukan kasih, bukankah suksi pun, bahkan PPNS makanya. Tapi kok hebat dia, kok bisa keren kali dia. Ternyata hari ketiga Rasulullah kembali mengatakan seperti itu. Ali bin Abi Thalib akhirnya saudara beliau itu penasaran, lalu mencoba mencari alasan untuk datang ke rumah sahabat itu. Aku lagi ribut sama istri di rumah, boleh nggak numpang nginap di rumah kamu? Boleh. Nah, jadi di Sayyidina Ali melihat apa sih hebatnya dia. Jadi begitu dia lihat, ternyata ya biasa-biasa saja habis sholat isya berjamaah, pulang ke rumah, tak lama tidur bangun malam jam 3. Ali nggak tidur, nengokin dia udah baca apa, ada ngamalkan apa gitu. Jam 3:30 bangun sholat tahajud, habis sholat tahajud tidur bentar itu sudah subuh. Ya, tinggi sholat subuh, biasa saja malamnya. Kenapa jadi hebat sekali? Lalu akhirnya setelah subuh itu dia bertanya, sebenarnya aku semalam itu pura-pura aja cari alasan sih karena kata Rasulullah kamu masuk surga. Oh iya, dia aja nggak tahu karena Rasulullah katakan sebelum dia datang. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu hebat? Apa amalan kamu yang beda dengan kami? Karena saya kamu nggak ada sholatnya biasa-biasa aja. Gitu. Lalu dia mengatakan, saya nggak ada yang aneh sih. Kalau saya cuman yang ada bedanya, ini saya mikir sendiri, saya pun belum tanya sama Rasulullah. Setiap saya mau tidur malam, saya berkata, jadi kadang dia berkata cuma sedikit, dia kan nggak ada yang dengar, cuma sedikit dia ngomong. Dia berkata, aku telah maafkan semua kesalahanku. Pas mau tidur, ini semua yang pernah punya salah sama aku, yang pernah ngatain aku, yang pernah jahat sama aku, yang pernah membuat aku dendam, yang pernah membuat aku celaka, yang pernah ikut belum Pak Pimpinan, belum pada diurut-urut tuh, itu dia buruk. Ada yang bawa jarum, lalat merah, buruk tanya, semua ada maafin. Itu yang terbaik. Kalau walaupun insya Allah kita juga masuk surga karena itu. Tapi permasalahannya mampu kan? Nah, saat kita nggak mampu, kita harus ingat bahwa ada posisi saat kita berada di padang mahsyar. Saya baru aja mengaji itu di malam Rabu kemarin di Masjid Al-Falah Aceh. Saya setiap malam Rabu mengajar di Masjid Al-Falah Aceh. Jadi di pengajian itu kemarin bab 29 tentang didekatkannya surga. Jadi surga itu dipanggil untuk didekatkan ke padang mahsyar. Surga datang, begitu surga datang, nerakanya disiapkan juga, udah disuguhkan pintu yang Allah, ditaruh mizan, ditaruh timbangnya. Di saat itu pertama dipanggil adalah di manakah ahli madzalim, artinya orang yang pernah melakukan penganiayaan, pernah kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Lalu diambil kebaikan dari si yang menyakiti ini, kebaikannya diberikan kepada orang yang tersakiti. Kalau belum cukup, diambil keburukan dari si yang tersakiti, diberikan ke yang menyakiti. Jadi kalau ibu misalnya tadi belum bisa memaafkan, anggap aja, oke, di sini Anda menang. Anda boleh berkata-kata apapun kepada saya nggak balas, tapi akan ada pengadilan Allah. Urododo bantuan bala, karena dono balapi dan kan bambala.
Jadi ubah itu dengan apa? Bang Bakar. Ini di muka ini Bang Bakar. Jadi kalau misalnya kita mau buat seperti itu pun boleh. Artinya bukan dendam. Dendam itu membuat kita iya terus-terusan nggak bisa tidur, kesel terusan. Ini artinya lupakan saat itu karena kita yakin ada Tuhan Allah yang lebih hebat. Jadi di saat nanti di padang mahsyar begitu diputar video Fulan bin Fulan, semua yang hadir itu disuruh tengok walaupun nggak ada hubungannya. Kita diputar Donald Trump, kita disuruh nonton walaupun kita nggak ada kenal enggak apa-apa enggak, tapi semua disuruh nonton. Di saat itulah kita dibuat malu maksudnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita lakukan tapi memang selama ini kita sembunyikan. Ternyata itu bongkarnya karena semua nonton. Bahkan sengaja disuruh nonton karena ada sesuatu yang terkait ke dia. Begitu diputar film saya, Jokowi nonton. Saya pernah komen negatif kepada saya Jokowi PKI. Jadi pada saat saya nanti, ya Jokowi nonton, berarti sholat sibun aku gitu. Nah jadi ya kan orang berhak marah ya. Posisi walaupun ya karena saat itu dulu kan saya berada di posisi 02, jadi wajar-wajar aja kalau misalnya kita berpikir saat itu seperti itu. Tapi setelah ya perjumpaan lagi dengan beliau ini saya jadi bersama beliau gitu. Artinya namanya harus hormat karena beliau presiden kita kan. Jadi intinya ada kesalahan-kesalahan kita itu akan diputuskan. Kalau ada yang menyakiti hati ibu Salena, saya pasti ada yang menyakiti hati ibu Salena. Tahu dong. Kalau ada yang menyakiti ya, itu nanti akan dibalas sama Allah. Ya seandainya ada, bukan saya. Kalau ada, minta maaf kalau memang ada kata-kata yang salah. Nah, jadi Allah akan membalasnya. Jadi, tapi kalau kita mau memaafkan itu jauh lebih bagus. Bahkan kalau seandainya ada seorang di Mekah, beliau membalas dengan cara yang lebih hebat lagi. Saya pernah cerita mungkin. Jadi saat beliau dikata-katai oleh orang, diumpat, dihujat, apa habis itu? Sosok materi dia berada ngajar aja, tapi nggak pernah keluar, nggak pernah kerja sebagai PNS, nggak pernah kerja di RRI. Dari mana uangnya? Itu pasti uangnya sergepet itu, uangnya pelera tuyul itu. Padahal nanti kita akan cerita nih bagaimana uang itu bisa masuk ke dalam pundi-pundi kantong kita, akan masuk ke dalam kas kita, akan masuk ke berangkas kita, akan masuk ke dompet kita dengan cara yang tidak kita tahu. Nanti saya akan cerita di akhir